Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Setiani, NIM 2019-12-204, kelas pengauditan 4D. Dosen Alfiani Nur Hidayati, SE, MSI, AKT. Kasus Enror. Enror merupakan perusahaan dari penggabungan antara internet atau penyaluran gas dalam melalui pipa dengan hoton natural gas. Kedua perusahaan ini bergabung pada tahun 1985. Bisnis inti Enror bergerak dalam industri energi, kemudian melakukan diversifikasi usaha yang sangat luas, bahkan sampai pada bidang yang tidak ada kaitannya dengan industri energi. Diversifikasi usaha tersebut antara lain meliputi fitur transaction, trading commodity, non-energi, dan kegiatan bisnis keuangan. Tokoh penting pendiri Enror, Kenneth Lay, CEO dan CRO, sementara Stephen F. Corpor, Ketua John G. Wright III, Wakil Komisaris Clifford Bector. Kasus Enrol mulai terungkap pada bulan Desember tahun 2001 dan terus menggelinding pada tahun 2002, berimplikasi sangat luas terhadap pasar keuangan global yang ditandai dengan menurunnya harga saham secara drastis. Berbagai pusat efek di belahan dunia, mulai dari Amerika, Eropa, sampai ke Asia. Enrol, suatu perusahaan yang menduduki ranking 7 dari 500 perusahaan termuka di Amerika Serikat dan merupakan perusahaan energi terbesar di AS, terjatuh bangkrut dengan meningkatkan hutang hampir sebesar US dollar 31,2 miliar dan menyebabkan 4.000 pegawai kehilangan pekerjaan mereka. KAP Arthur Andresen, salah satu firma akuntansi terbesar di AS yang berdiri sejak 1913. Kantor akuntan publik yang termasuk dalam The Big Four lalu pecah menjadi The Big Five sejak pemisahan bisnis jasa akuntansi, fungsi akuntansi dan konsultasi Arthur Andresen 1999. Kerjasama KAP Arthur Andresen dan Enrol. Arthur Andresen perusahaan akuntan yang mengaudit laporan keuangan Enrol, juga sebagai konsultan manajemen Enrol. KAP tersebut memiliki kebijakan pemusnahan dokumen yang tidak menjadi bagian dari kertas kerja audit formal. 1. Board of Directors atau Dewan Direktur Eksekutif dan Direktur Non-Eksekutif membiarkan kegiatan-kegiatan bisnis tertentu mengandung unsur konflik kepentingan dan menjadikan kegiatan transaksi-transaksi berdasarkan informasi yang hanya bisa diakses oleh pihak dalam perusahaan atau intertrading, termasuk praktik akuntansi dan bisnis tidak sehat sebelum hal tersebut terungkap kepada publik. 2. Enrol merupakan salah satu perusahaan besar pertama yang melakukan outsourcing secara total atas fungsi internet audit perusahaan. A. Mantan Chief Audit Eksekutif Enrol atau Kepala Internet Audit semula adalah partner KAP Andresen yang ditunjuk sebagai akuntan publik perusahaan. B. Direktur Keuangan Enrol berasal dari KAP Andresen. 3. Sebagian besar staf akunting Enrol berasal dari KAP Andresen. 4.
Pada awal tahun 2001, partner KAP Andreessen melakukan evaluasi terhadap kemungkinan mempertahankan dan melepaskan Enron sebagai klien perusahaan, meningkatkan risiko yang sangat tinggi berkaitan dengan praktek akuntansi dan bisnis Enron. Dari hasil evaluasi diputuskan untuk tetap mempertahankan Enron sebagai klien KAP Andreessen. 4. Salah seorang eksekutif Enron dilaporkan telah mempertanyakan praktek accounting perusahaannya dinilai tidak sehat dan menggunakan kekhawatiran berkaitan dengan hal tersebut kepada CEO dan partner KAP Andreessen pada pertengahan 2001. CEO Enron menugaskan penasehat hukum perusahaan untuk melakukan berinvestigasi atas kekhawatiran tersebut, tetapi tidak mempertahankan penasehat hukum untuk mempertanyakan pertimbangannya melatar belakangi akuntansi yang dipersoalkan. Hasil investasi oleh penasehat hukum telah menyimpulkan bahwa tidak ada hal-hal yang serius yang perlu diperhatikan. Pada tanggal 16 Oktober 2001, Enron menerbitkan laporan keuangan triwulan 3. Dalam laporan itu disebut bahwa laba bersih Enron telah meningkat menjadi $393 juta, naik $100 juta dibanding periode sebelumnya. CEO Enron, Kenneth Lai, menyebut bahwa Enron secara berkesinambungan memberi prospek yang sangat baik. Ia juga tidak menjelaskan secara rinci tentang pembebanan biaya akuntansi khusus sebesar $1 miliar yang sesungguhnya menyebabkan hasil aktual pada periode tersebut menjadi rugi $644 juta. Para analisis dan reporter kemudian mencari tahu lebih jauh mengenai beban $1 miliar tersebut, dan ternyata dari transaksi yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang didirikan oleh CFO Enron. 6. Pada tanggal 2 Desember 2001, Enron mendaftarkan keberangkutan perusahaan ke pengadilan dan mencatat 5.000 pegawai. Pada saat itu terungkap bahwa terdapat hutang perusahaan yang tidak dilaporkan senilai lebih dari $1 miliar. Dengan pengungkapan ini, nilai investasi dan laba yang ditahan berkurang dalam jumlah yang sama. Enron dan KAP Andreessen dituding telah melakukan kriminal dalam bentuk penghancuran dokumen dan yang berkaitan dengan investasi atas keberangkutan Enron atau penghambatan terhadap proses pengadilan. 8. KAP Andreessen terhenti sebagai auditor Enron pada pertengahan Juni 2002, sementara KAP Andreessen menyatakan bahwa penugasan audit oleh Enron telah berakhir pada saat Enron mengajukan proses kebangkrutan pada 2 Desember 2001. Tanggal 28 Februari 2002, KAP Andreessen menawarkan ganti rugi $750 juta untuk menyelesaikan berbagai gugatan hukum yang diajukan kepada KAP Andreessen. Pemerintah Amerika melarang Enron dan KAP Andreessen untuk melakukan kontrak kerja dengan lembaga pemerintah di Amerika Serikat. 11. Tanggal 14 Maret 2002, Departemen Kehakiman Amerika memvonis KAP Andreessen beralasan atas tuduhan melakukan penghambatan dan proses pengadilan karena telah menghancurkan dokumen-dokumen yang sedang diselidiki. 12. Tanggal 22 Maret 2002, mantan ketua Federal Reserve Paul Volcker yang diragu untuk melakukan revisi terhadap praktek audit yang meningkatkan kembali citra KAP Andreessen, mengusulkan agar manajemen KAP Andreessen yang ada diberhentikan
memastikan dan membentuk suatu komite yang diketuai oleh Paul sendiri untuk menyusun manajemen baru. 13. Tanggal 8 April 2002, seorang partner KAP Andreessen, David Gunjan, yang bertindak sebagai penanggung jawab audit Enron, mengaku bersalah atas tudingan melakukan hambatan proses pengadilan dan setuju untuk menjadi saksi kunci pengadilan bagi kasus KAP Andreessen dan Enron. Tanggal 15 Juni 2002, juri federal di Houghton menyatakan KAP Andreessen bersalah telah melakukan hambatan terhadap proses pengadilan. Pembahasan masalah. Menurut teori fraud, ada 3 komponen utama yang menyebabkan orang melakukan kecurangan, manipulasi, korupsi, dan sebangsanya, atau perilaku tidak etis, yaitu opportunity, pressure, dan rationalization. Ketiga hal tersebut akan dapat kita hindari melalui meningkatkan moral, akhlak, etika, perilaku, dan lain sebagainya, karena kita meyakini bahwa tindakan yang bermoral akan memberikan implikasi terhadap kepercayaan publik atau public truth. Praktik bisnis Enron yang menjadikan bangkrut dan menghancurkan serta berlimpahnya negatif bagi yang banyak pihak yang dirugikan dari kasus ini tidak hanya investor Enron saja, tetapi terutama karyawan Enron yang menginvestasikan dana pensiunnya dalam saham perusahaan serta investor di pasar modal pada umumnya. Miliaran dolar kekayaan investor terhapus ketika dengan meluncurnya seharga saham berbagai perusahaan di bursa efek. Jika dilihat dari agensi teori, Andreessen sebagai KAP telah dicindera kepercayaan dari pihak stockholder atau prinsipal untuk memberikan suatu fairness information mengenai pertanggungjawaban dari pihak agen dalam mengembangkan amanah dari prinsipal. Pihak agen, dalam hal ini manajemen Enron, telah bertindak secara rasional untuk kepentingan dirinya dengan melupakan norma dan etika bisnis yang sehat. Lalu apa yang dituai oleh Enron dan KAP Andreessen dari sebuah ketidakjujuran, kebohongan, atau dari praktik bisnis yang tidak etis adalah sebuah kecurangan yang menyiksa penderitaan bagi banyak pihak di samping proses pengadilan dan tuntutan hukum. Kesimpulan, Enron dan KAP Arthur Andersen sudah melanggar kode etik yang seharusnya menjadi pedoman dalam melaksanakan tugasnya dan bukan untuk dilarang, yang menyebabkan keberangkutan dan keterpurukan pada perusahaan Enron adalah editor Arthur Andreessen atau salah dari 5 perusahaan akuntansi terbesar yang merupakan kantor akuntan Enron. Keduanya telah bekerja sama dalam memanipulasi laporan keuangan sehingga merugikan berbagai pihak, baik pihak eksternal seperti para pemegang saham dan pihak internal yang berasal dari dalam perusahaan Enron. Enron telah melanggar etika dalam bisnis yang tidak melakukan manipulasi guna menarik investor, sedangkan Arthur Andreessen yang bertindak sebagai auditor telah melanggar etika profesinya sebagai seorang akuntan. Arthur Andreessen telah melakukan kerjasama dalam memanipulasi laporan keuangan Enron. Hal ini jelas Arthur Andreessen tidak bersikap independen sebagai yang seharusnya sebagai seorang akuntan. Terima kasih. Apabila ada kesalahan atau ucapan, saya minta maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.